Ya, tidak disangka virus corona asal kota Wuhan di China ini telah memakan ratusan ribu korban di seluruh dunia. Bahkan World Health Organization atau WHO memperkirakan bahwa akhir dari pandemi corona yang saat ini tengah menghantui seluruh dunia masih jauh. Dan hal ini melihat perkembangan corona yang kian mengganas setiap harinya. Namun di sisi lain banyak negara saat ini telah melonggarkan kebijakan lockdown mereka. Seperti apa? Saya bahas untuk Anda. Di corona menggila, 3 juta penduduk bumi terjangkit. Ya, pertama saya ingin mengajak Anda melihat seperti apa penyebarannya di seluruh dunia. Karena mungkin tak kita sadari begitu ya, kasus corona di seluruh dunia saat ini sudah lebih dari 3 juta kasus. Tepatnya 3.148.521 orang di bumi ini sudah terinfeksi virus mematikan ini. Dan angka kematian akibat virus ini pun telah mencapai lebih dari 200.000 orang saat ini, tepatnya 218.371 orang. Ini artinya secara rata-rata global, tingkat kematian atau mortality rate akibat COVID-19 ini adalah sebesar hampir 7%, yaitu tepatnya 6,9% pada tingkat global. Lalu kemudian kita lihat juga dari lebih dari 3 juta orang ini, 962.000 orang telah dinyatakan sembuh dan sudah boleh dipulangkan ke rumah mereka masing-masing di seluruh dunia. Sementara berdasarkan data yang kami ambil dari Worldometers, 1,96 juta orang atau hampir 2 juta orang saat ini masih dalam perawatan melawan virus ini, di mana 97% dari mereka ini berada dalam kondisi stabil, sedangkan 3% atau sekitar 22.000 orang saat ini berada dalam kondisi kritis melawan virus ini. Lalu kemudian kita lihat juga selain kota Wuhan yang menjadi epicentrum dari penyebaran kota ini, negara-negara mana saja yang saat ini tengah kewalahan menghadapi banyaknya pasien terinfeksi, bahkan angka kematian yang melonjak tajam. Kita bergeser ke slide berikutnya. Ya, seperti kita ketahui bahwa Amerika Serikat atau AS kini menjadi pusat dari pandemi COVID-19 atau virus corona. Jumlah pasien aktif corona di negara adidaya tersebut ini sudah mencapai 1 juta orang saat ini. Kasus corona di Amerika Serikat atau 1/3 dari total kasus virus corona yang ada di dunia. Dan hal ini bisa kita katakan tak diantisipasi oleh negeri Paman Sam tersebut, karena pada awal virus corona ini ditemukan di China, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyebutkan bahwa virus ini adalah hoax dan yakin AS tidak akan terinfeksi. Namun kenyataan berkata lain, karena AS saat ini menjadi negara dengan kasus corona terbanyak di dunia dengan lebih dari 1 juta orang dan angka kematian yang sangat miris sekali, di mana sudah mencapai 58.964 orang meninggal dunia di Amerika Serikat, dengan kota New York saat ini menjadi epicentrum dari penyebaran virus corona ini dengan lebih dari 300.000 orang di New York ini sudah terinfeksi oleh virus mematikan ini. Lalu kemudian setelah Amerika Serikat, kita ke Eropa, di mana ada Spanyol yang saat ini juga menjadi epicentrum kedua corona di dunia setelah Amerika Serikat. Dengan lebih saat ini total kasusnya ini mencapai 210.773 orang telah terinfeksi virus ini, dengan angka kematian atau mortality rate yang sangat tinggi, bisa kita katakan seperti itu, di mana ini sudah mencapai 11% dengan total kematian mencapai 23.822 orang telah meninggal dunia akibat dari virus yang mematikan ini di Spanyol. Dan epicentrum dari penyebaran ini terletak di kota-kota wisata yang ada di Spanyol seperti Madrid dan juga Kolonia, di mana penyebaran yang hingga saat ini belum teratasi di Spanyol inilah yang membuat akhirnya Lembaga Moneter Internasional atau IMF memperkirakan bahwa tahun 2020 ini ekonomi Spanyol akan terkontraksi lebih dari 8%, karena kita melihat penyebaran serta angka kematian yang sangat tinggi membuat ekonomi Spanyol lumpuh saat ini. Lalu kemudian setelah Spanyol, negara ketiga ini masih terletak di benua Eropa juga. Siapa? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, Italia. Sejauh ini Italia menjadi negara dengan angka kematian atau mortality rate tertinggi di dunia, yaitu lebih dari 27.000 orang yang saat ini telah meninggal dunia akibat dari virus corona ini, dan angka infeksi mencapai 201.505 orang telah terinfeksi. Ini artinya mortality rate di Italia saat ini mencapai 13,6%.
angka kematian di Italia dari total kasus yang terinfeksi. Dan besarnya jumlah korban COVID-19 di Italia ini masih menyisakan banyak tanda tanya begitu ya, apa penyebab tingkat kematian virus corona begitu tingginya di sana. Dan ini disebabkan, sebagai informasi untuk Anda, oleh beberapa faktor. Yang pertama ini adalah usia dan juga riwayat penyakit pribadi di Italia, di mana mungkin ini tidak kita ketahui begitu ya, 85,6% dari mereka yang meninggal di Italia akibat terjangkit virus ini adalah orang yang berumur lebih dari 70 tahun ke atas, kalau menurut laporan dari Institusi Nasional Kesehatan di Italia. Dan ini dikarenakan oleh tingginya tingkat penduduk usia lanjut di Italia dengan mencapai angka yaitu sekitar kira-kira 23% dari seluruh populasi orang Italia ini berusia di atas 65 tahun. Jadi inilah salah satu faktor yang membuat angka kematiannya tertinggi di dunia saat ini dengan 13,5%. Lalu kemudian dari Eropa kita ke Asia, di mana India saat ini merupakan negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di Asia. Dengan total kasus saat ini mencapai lebih dari 31.322 orang telah terinfeksi, dengan kematian saat ini telah mencapai hampir 8.000 orang atau tepatnya 7.969 orang telah meninggal dunia di India. Padahal sebagai informasi untuk Anda, India ini telah memberlakukan lockdown menyeluruh sejak tanggal 25 Maret lalu, namun sepertinya lockdown total ini bisa kita bilang kurang ampuh begitu ya dalam memerangi virus corona di India. Dan melihat bagaimana kasus corona ini melonjak tajam di seluruh dunia, ini membuat sistem kesehatan dunia kewalahan menghadapi banyaknya pasien yang terinfeksi dan juga kasus kematian yang sudah mencapai lebih dari 200.000 orang saat ini. Dan banyak negara di dunia saat ini malah ramai-ramai melonggarkan yang namanya kewajiban lockdown mereka. Siapa saja dan seperti apa pelonggarannya kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita ke Vietnam terlebih dahulu yang dinilai sukses dalam memerangi corona, di mana sejak diberlakukannya lockdown hingga saat ini tercatat 0 atau tidak ada orang yang meninggal di dunia akibat virus corona di Vietnam. Walaupun kasus corona di sana ini mencapai 270 orang yang sudah terinfeksi. Padahal kita ketahui Vietnam begitu ya secara geografis ini tepat bersebelahan dengan China. Namun Vietnam kita ketahui mengambil langkah awal untuk melockdown negaranya sejak tahap awal corona berkembang di China, dan alhasil 0 kematian, bahkan warga Vietnam saat ini sudah diperbolehkan untuk beraktivitas seperti biasa. Lalu setelah Vietnam yang mencabut lockdown, secara mengejutkan ada Italia yang juga saat ini pelan-pelan ingin roda perekonomiannya kembali berputar, di mana pemerintah Italia ini ingin membuka kembali gerai-gerai non esensial di Italia pada tanggal 10 April mendatang begitu ya. Dan padahal seperti kita bahas tadi, Italia saat ini adalah negara ketiga kasus corona terbanyak di dunia. Bahkan mortality rate atau kematian tertinggi di dunia dengan 13,5%. Dan sekali lagi saya tekankan begitu ya, ini kan mencapai 13,5%. Jadi ini membuat pertanyaan gitu, is it the right thing to do? Jadi banyak yang mempersoalkan keputusan Italia untuk membuka kembali gerai non esensial pada tanggal 10 April mendatang. Lalu dari Italia, ini ada juga Amerika Serikat atau negara yang kasus virus coronanya ini sudah mencapai 1 juta orang saat ini. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengatakan bahwa akan melonggarkan karantina di Amerika Serikat untuk kepentingan bisnis pada tanggal 1 Mei 2020 mendatang. Dan rencana Trump ini, sebagai informasi untuk Anda, ini mendapat kecaman dari banyak pihak, termasuk dari Kementerian Kesehatan Amerika Serikat, karena katanya keputusan Trump ini dapat menyebabkan gelombang kedua terjadi sebelum gelombang pertama dapat teratasi di Amerika Serikat. Jadi inilah yang terjadi di seluruh dunia saat ini begitu ya, di mana krisis kesehatan akibat virus corona ini menjadi semakin mengkhawatirkan, dan lebih dari 3 juta orang telah terinfeksi dan 200.000 orang meninggal dunia, dan belum juga ditemukan titik terangnya seperti apa dan juga kapan vaksin corona ini ditemukan dan dapat digunakan, dan kapan akhir dari pandemi ini. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi banyak pihak saat ini.